Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ki Hajar Dewantoro, pemilik nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini, dikenal sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Semboyannya tentang pendidikan seperti Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Oleh karena itu, perkenankan saya, Alisa Rizka Puspita, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMK Negeri 1 Karanggadap, Kabupaten Pekalongan, memaparkan demonstrasi kontekstual refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro tentang konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun berbudaya. Pendidikan dan pengajaran yang berguna hendaknya bisa memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia yang merdeka, hidupnya baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, bersandar atas kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantoro melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pendidikan yang menuntun adalah pendidik memberikan kebebasan kepada anak. Namun sebagai pamong, pendidik tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Hubungan pendidik dan anak didik ibarat petani dan biji tumbuhan. Bibit yang ditempatkan di tanah yang subur dengan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun dari bibit yang kurang baik, bisa tumbuh dengan baik karena perawatan dan perhatian petani. Petani adalah kita seorang pendidik, dan bibit atau biji tumbuhan adalah siswa atau anak didik kita. Bahkan jika bibit itu adalah bibit yang kurang baik, jika diberi perawatan dan perhatian yang baik oleh petani, bisa saja bibit itu tumbuh menjadi buah yang baik. Konsep, gagasan atau ide yang saya lakukan di kelas dan sekolah saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ada bermacam-macam. Yang pertama, saya membuat kesepakatan kelas dengan anak didik di kelas. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, kami membuat kesepakatan kelas dan perjanjian tentang kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan. Selanjutnya, saya juga berusaha membuat pembelajaran tidak hanya berada di dalam ruang kelas. Ada beberapa hal yang pernah saya lakukan. Yang pertama, misalnya, saya melakukan pembelajaran di perpustakaan. Hal ini juga bertujuan agar siswa juga gemar membaca buku. Selanjutnya, saat kegiatan atau pembelajaran daring, saya tidak hanya melakukan pembelajaran daring yang berupa sinkronis ataupun asinkronis. Ada beberapa pembelajaran variatif yang saya lakukan, salah satunya yaitu virtual tour museum, di mana saya mengajak anak-anak untuk mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia secara virtual, seperti Museum Sangiran, Museum Nasional, dan museum-museum yang lain.
Ide atau gagasan yang saya terapkan selanjutnya yaitu memberi kesempatan siswa berpendapat, bekerja dalam kelompok maupun mandiri. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti presentasi kelompok. Tidak selalu harus kelompok, jadi ada beberapa masanya juga saya meminta anak mengeluarkan pendapatnya sendiri agar mereka selain bisa bekerja secara kelompok, mereka juga memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Ide selanjutnya yaitu memberi tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas siswa. Ada beberapa tugas yang saya sampaikan kepada siswa. Siswa boleh memilih sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas atau sesuatu yang mereka gemari. Sebagai contoh, mereka boleh mengirimkan tugas dengan membuat tarian kreasi tentang sejarah, ataupun mereka boleh menggunakan media TikTok untuk menyampaikan sesuatu, ataupun mereka dengan cara podcast maupun membuat komik seperti yang ada di gambar ini, dan juga membuat karikatur tokoh yang akan mereka presentasikan. Tantangan dan solusi yang saya hadapi saat pembelajaran seperti ini. Saya adalah guru sejarah. Sejarah identik dengan sesuatu yang membosankan. Tantangan yang saya alami yaitu saya ingin mengubah paradigma bahwa sejarah adalah pelajaran yang membosankan. Selain itu, mengajarkan sejarah tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga karakter, terutama nasionalisme maupun cinta tanah air. Jadi itu tantangannya. Dengan solusi dari konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, tantangan yang saya alami selama ini bisa saya selesaikan dengan baik. Inilah pengertian pendidikan yang berpihak pada murid menurut konsep atau kacamata saya yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang bisa saya aplikasikan di sekolah dan pelajaran saya, yaitu sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.